Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi yassir wa la tuwassir rabbi tamim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arismanto, NIM 2120117, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas PAIC semester 2, dosen pengampu Bu Ismiyati MA, dengan mata pelajaran dasar-dasar pendidikan dalam Al-Quran. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan materi makalah saya tentang memahami ayat-ayat dasar-dasar pendidikan dalam Al-Quran. Pengertian dasar-dasar pendidikan. Dasar-dasar pendidikan adalah pondasi atau landasan yang kokoh bagi setiap masyarakat untuk dapat melakukan perbuatan, sikap, dan tata laku dengan cara berlatih dan belajar, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Ayat-ayat tentang dasar-dasar pendidikan. Yang pertama, Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatilah Rasul atau Nabi Muhammad SAW dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ibnu Katsir dalam tafsir menyebutkan, perkataan Ibnu Abbas bahwa asbabun nuzul surat An-Nisa ayat 59 ini berkenan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais ketika ia diutus oleh Rasulullah SAW untuk memimpin suatu pasukan khusus. Abdullah memerintah pasukan untuk mengumpulkan kayu bakar dengan membakarnya. Saat api sudah menyala, ia menyuruh pasukan untuk memasuki api itu. Lalu salah seorang pasukannya menjawab, sesungguhnya jalan keluar dari api itu hanya Rasulullah. Jangan tergesa-gesa sebelum menemui Rasulullah. Jika Rasulullah memerintahkan kepada kalian untuk memasuki api itu, maka masukilah. Menurut saya, sebagai penulis, makna dari Quran Surat An-Nisa ayat 59 itu adalah kita seorang muslim yang beriman dituntut untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin. Apabila ada perbedaan yang terdapat di antara kita, maka kita cari jalan tengahnya dengan mencari sumbernya dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kaitan ayat dengan pendidikan, yaitu ayat ini mendidik kita agar taat kepada Allah dan Rasul dan pemimpin. Ayat yang kedua yaitu Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Ayat ini sangat populer di kalangan kita, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran.
Sadaqallahul Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Menurut Ibnu Katsir, menjelaskan ayat dalam surah Al-Ahzab di atas adalah dasar-dasar yang paling utama dalam perintah meneladani Rasulullah SAW, baik dalam perkataan maupun perbuatan ataupun keadaannya. Pendapat saya tentang makna surat ini adalah di dalam diri Rasulullah tersebut mengandung contoh teladan yang baik bagi seluruh umat yang beriman kepada Allah, baik itu perkataan Rasul, perbuatan Rasul ataupun ketetapannya. Kaitan ayat ini dengan pendidikan, yaitu ayat ini menyuruh kita agar mencontoh Nabi kita. Dia merupakan suri tauladan yang baik, maka contohlah dia agar akhlak kita dapat menjadi baik pula. Az-Zamarkashi ketika menafsirkan ayat ini mengemukakan bahwa ada dua kemungkinan tentang maksud keteladanan yang terdapat pada diri Rasulullah. Pertama, dalam arti kepribadian beliau secara totalitas adalah teladan. Kedua, dalam arti terdapat dalam kepribadian beliau hal-hal yang patut diteladani. Yang ketiga yaitu Quran surat Al-Hajj ayat 7, yang artinya harta rampasan atau fa'i dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasulullah, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan. Agar harta itu jangan hanya berada di tangan orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasulullah kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Ayat ini menjelaskan tentang hukum fa'i secara terperinci. Ia memberikan penjelasan tentang sebab pembagian itu dan meletakkan kaidah-kaidah Islam, sistem ekonomi dan sosial dalam masyarakat muslim. Ibnu Katsir dalam ayat ini bermakna bahwa pembagian harta fa'i yang sudah ditentukan memberikan gambaran pada kita supaya distribusi harta tidak terletak pada tangan orang-orang kaya saja. Keberadaan harta pada tangan segelintir orang membuat ketidakadilan dan ketimpangan distribusi yang mengakibatkan harta-harta tersebut tidak akan sampai pada tangan orang-orang miskin. Menurut Quraisy Shihab, ayat ini bermaksud untuk menegaskan bahwa harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia. Akan tetapi, harta benda tersebut berada di masyarakat sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan, melarang monopoli, karena sejak awal Islam menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial. Menurut saya sebagai penulis, yaitu kaitan ayat ini dengan pendidikan, yaitu mendidik kita agar membagikan harta itu ke yang lebih berhak atau yang lebih pantas menerimanya, agar harta tersebut tidak jatuh ke tangan orang-orang yang salah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.